Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus menerangi hati kita, supaya kita sanggup mengerti, mentaati firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberi kepada kami pencerahan, memberi kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa melihat kebenaran yang diberitakan melalui firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah ini. Mampukan kami baik sebagai pemberita maupun sebagai umat pendengar, agar kami mampu menghidupi dan menjadi pelaku firman itu. Ya Kristus, firman Allah yang hidup, bersabdalah kepada kami, dan kuasailah kami dengan roh-Mu, supaya roh itulah yang memampukan kami untuk menghidupi firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca dalam ibadah ini sebagai landasan pemberitaan firman dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang bertanya, selalu
melontarkan pertanyaan, selalu curious, selalu ingin tahu, dan menaruh banyak tanda tanya. Apa ini? Mengapa begitu? Bagaimana melakukannya? Siapa dia? Di mana aku bisa menemuinya? Kapan aku harus pergi? Oke, begini. Mengapa tidak begitu? Dan seterusnya. Itu sebabnya Google sangat menjawab kebutuhan kita. Sebab di Google kita bisa search macam-macam pertanyaan. Dan sesungguhnya karena menjawab atau dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah kehidupan kita ini berlangsung. Dan kehidupan ini terus berkembang. Karena kita terus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita memang diciptakan sebagai makhluk penanya. Istilah kerennya curious creatures. Curious creatures. Sepanjang hidup kita ini bergaul dengan pertanyaan demi pertanyaan, serta berjuang untuk mendapatkan jawaban demi jawaban. Namun, ada satu pertanyaan yang amat penting yang kita semua bergumul untuk menjawabnya. Pertanyaan dengan tanda tanya yang paling besar. Pertanyaan yang sangat mendasar dan menentukan segala-galanya. Yaitu pertanyaan tentang siapakah aku ini? Pertanyaan, who am I? Siapa aku ini? Mengapa dan untuk apa aku ada di dunia ini? Dan sejujurnya, kita ini menghabiskan banyak waktu, banyak energi, dan melakukan banyak hal untuk menjawab pertanyaan ini. Who am I? Siapa aku ini? Problemnya adalah apabila tidak atau belum menemukan jawabannya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini bisa menjadi hampa, bisa menjadi percuma, bahkan bisa kacau dan tidak terarah. Apabila pertanyaan who am I tidak atau belum mendapatkan jawabannya. Without knowing ourselves, we know nothing. Oleh sebab itu, tidak heran salah satu bapak kebijaksanaan dari Yunani kuno, Aristoteles, dia berkata begini, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengenali diri sendiri adalah induk dari segala pengetahuan. Saudara sekalian, kita ini, manusia ini, ibaratnya seperti kunci. Kunci
Kita ini dibuat khusus seperti kunci untuk membuka sesuatu. Entah membuka pintu depan, pintu belakang, pintu garasi, gembok pagar, laci, box perhiasan, koper, lemari, safety box, etalase, atau kunci mobil, dan sebagainya. Keberadaan kita barulah bermakna dan berguna jikalau kita tahu kita ini kunci apa. Kalau kita masuk di lubang yang bukan tempat kita, tidak ada yang akan terbuka. Malahan tenaga bakalan terbuang percuma untuk memutar-mutar ke segala arah. Bahkan itu bisa merusakkan lubang kunci itu. Namun sejujurnya, begitulah kehidupan banyak orang. Berputar-putar tanpa tujuan, tidak membuahkan apa-apa, bahkan mendatangkan kerusakan bagi sekitarnya. Hidupnya berantakan dan ngawur, sebab dia tidak mengenali dia ini kunci apa. Sebab dia tidak mengenali siapa dirinya. Dan untuk apa ia diciptakan Tuhan. Namun saudara-saudara bicara tentang mengenali diri sendiri. Sesungguhnya mengenali diri itu bukan perkara yang mudah. Banyak distractions-nya. Jujur saja kita semua ini sering tergoda untuk hidup menurut apa kata orang. Menurut apa yang disuruhkan manusia atau masyarakat di mana kita berada. Kita tergoda untuk hidup memenuhi harapan orang lain. Kita tergoda untuk memuaskan diri mengikuti opini masyarakat yang tidak henti-hentinya berkata, kamu harus jadi populer. Kamu harus punya barang ini dengan merek yang ini. Kamu harus memiliki prestasi yang itu jika ingin dihormati. Kamu harus berpenampilan seperti ini biar disegani. Kamu harus meniru yang dia lakukan supaya hidupmu enak seperti dia. Dan seabrek atau bertumpuk-tumpuk ekspektasi lainnya. Sementara kita terkubur di dalam tumpukan ekspektasi itu tanpa sempat menjawab pertanyaan, siapakah aku ini? Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita perhatikan kehidupan seorang yang paling sempurna di muka bumi ini. Mari kita perhatikan kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus, semasa dia berada di muka bumi. Ketika dia memulai pekerjaannya, sejak semula dirinya sudah dikelilingi oleh banyak opini,
penilaian, harapan, ekspektasi, bahkan tuntutan dari masyarakat di sekelilingnya. Sesudah dia dibaptiskan di Sungai Yordan, dia mengajar dan melakukan banyak mujizat di banyak tempat. Yesus kembali pulang ke kampung halamannya, Nazaret. Kita membaca di ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Waktu itu posisinya sudah cukup terkenal. Oleh karena itu ayat 14 memberi catatan begini. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15 menambahkan, dan semua orang memuji dia. Bisa dibayangkan, waktu itu Yesus dibanjiri oleh tumpukan opini, pujian, ekspektasi, bahkan nanti dalam cerita selanjutnya, kritik dan tekanan-tekanan. Malahan, masyarakat di dusun Nazaret, tempat ia dibesarkan, yang mengenalnya dari kecil, berkomentar sinis nanti di ayat 22. Bukankah ia ini anak Yusuf? Kita tahu Yusuf siapa, Maria siapa, dan ini bocah dari kecil kita tahu. Bukankah ia ini anak Yusuf? Yesus dikelilingi oleh begitu banyak opini, begitu banyak tuntutan, begitu banyak ekspektasi tentang dirinya, positif maupun negatif. Bagaimana Yesus menghadapi semua itu? Bagaimana dia bisa memahami siapa dirinya? Apakah dia cenderung menjadi pengajar yang memenuhi selera banyak orang supaya tetap mendapat pujian? Atau apakah sebaiknya dia mempertontonkan mujizat-mujizat terus supaya makin dicari dan makin dikagumi orang? Atau apakah sebaiknya dia berlaku manis sebagai anak Yusuf saja untuk memberi kehormatan kepada keluarganya di desa Nazaret? Atau apakah ia sebaiknya menjadi atau tampil seperti rabi-rabi atau guru-guru lainnya saja supaya dia bisa punya profesi tetap sebagai guru Taurat? Well, rupanya tidak satu pun dari semua itu. Sebab Yesus hanya mau berpijak di atas landasan yang benar. Dia mau mulai di tempat yang tepat, yaitu dia beranjak dari pengenalan akan siapa dirinya. Ketika dia membacakan kitab Nabi Yesaya, pasal 61 ayat 1 dan 2, yang bersama dengan Yesaya pasal 53 merupakan kombinasi nubuat tentang kedatangan Mesias. Yesus dengan tegas dan mantap mengidentifikasikan dirinya dengan nats itu. Di hadapan jemaat yang berkumpul di sinagog pada hari Sabat itu, setelah selesai membaca
Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 21. Seakan-akan Yesus berkata, Mesias yang dijanjikan itu kini berada di hadapan kalian. Kalian sedang memandangnya. Kalian sedang mendengarkan dia. Akulah dia. I am he. I am the Messiah. Aku datang ke dunia ini untuk itu. Untuk menggenapi firman ini. Aku ada di dunia ini untuk alasan ini, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berikut. Ayat 18-19 dia mengutip Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun Yobel, tahun pembebasan hutang. Yesus datang untuk membebaskan kita dari hutang-hutang dosa kita, sehingga kita layak untuk menerima rahmat, penebusan, pengampunan, pemulihan, dan pembebasan dari Allah sendiri. Untuk itulah Yesus datang. Dia tahu siapa dirinya. Yesus mengenali siapa dirinya. Dia itu Sang Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Penebus yang diurapi itu. The Anointed Redeemer. Nah, beralaskan pijakan pengenalan dirinya siapa, itulah Yesus hidup. Yesus berkata-kata. Yesus berargumentasi. Yesus menjawab pertanyaan. Yesus bertindak. Yesus mengambil keputusan. Yesus membangun hubungan. Yesus menyatakan keberpihakannya. Dan seterusnya. Semuanya ia lakukan berdasarkan pengenalan akan siapa dirinya. Singkat kata, seluruh perilakunya dilandasi dan diawali oleh pengenalan akan siapa dirinya. Siapa dirinya sesuai rancangan Allah, sesuai desain Sang Pencipta. Saudara sekalian, ini juga adalah sebuah kabar baik untuk kita. Ini sebuah good news. Memberi kita acuan, memberi kita pedoman bagaimana kita hidup. Sebab Tuhan itu juga menghendaki. Tuhan menghendaki kita mulai dari tempat yang benar.
jika kita ini kunci, kita ini perlu tahu, saya ini kunci yang dibuat untuk apa? Untuk membuka apa? Saya perlu masuk di lubang yang mana? Supaya step-step berikutnya juga menjadi benar dan lebih lancar. Toni Collette, seorang penyanyi, pencipta lagu, aktris, produser yang ternama dari Australia, berkata begini, "The better you know yourself, the better your relationship with the rest of the world. The better you know yourself, the better your relationship with the rest of the world." Semakin baik engkau mengenal siapa dirimu, semakin baik hubunganmu dengan semua perkara lainnya di dunia ini. Saudara sekalian, mengenali diri sungguh penting. Dan tidak ada jalan lain untuk mengenali diri kita sendiri selain semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia yang tahu kita ini kunci apa. Kunci yang dibuatnya untuk membuka apa. Semakin kita mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, semakin kita dimampukan untuk mengenali diri kita sendiri. Mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Mengenali bakat dan potensi kita. Mengenali kerinduan hati kita yang paling dalam. Mengenali nilai diri kita yang sebenarnya. Mengenali tugas dan panggilan hidup kita. Ada satu kutipan bagus yang sering disebut-sebut oleh banyak orang dan dianggap berasal dari sastrawan Mark Twain. Bunyi kutipan itu begini. Ada 2 hari terpenting di dalam hidupmu. Pertama, hari pada saat kamu dilahirkan. Kedua, hari pada saat kamu tahu mengapa kamu dilahirkan. Saudara-saudara, segalanya memang dimulai dari sini. Knowing yourself. Jika kita mengenali diri kita sendiri, kita akan menjadi lebih tenang, lebih mantap, lebih menguasai diri, lebih terkendali, lebih tabah, dan lebih tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mengenal diri kita sendiri. Oh, pendapat, opini, komentar orang lain tetap terdengar, tetapi tidak akan berdampak terlalu besar pada kita. Tetap kita mendengar, tetapi tidak akan berdampak besar pada kita. Ekspektasi masyarakat,
bolehlah menjadi pertimbangan. Namun tidak akan sampai mendikte perilaku kita. Karena kita kenal siapa diri kita. Tuntutan dari pihak lain sejauh itu sejalan dengan tugas kita di dunia ini, pasti akan mendapat perhatian kita. Tetapi jika tidak, biarlah anjing menggonggong dan kafilah tetap berlalu. Jika kita mengenali diri kita dengan baik dan mantap, bermacam-macam ajakan dan tawaran masih bisa menggoda, masih. Tetapi kita akan tahu mana yang harus kita pilih. Gosip dan fitnah tidak terhindarkan. Namun itu tidak akan memusingkan kita sampai bagaimana. Sebab kita lebih tahu siapa diri kita sebenarnya. Keberhasilan orang lain tidak akan mengusik perasaan kita dengan kecemburuan yang membara. Sebab kita tahu nilai diri kita tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan orang lain. Orang lain pakai baju apa tidak akan membuat kita gerah dengan baju kita sendiri. Entah diganjar dengan upah atau tidak, jika kita tahu itu adalah tugas panggilan hidup kita, kita tetap akan mengerjakannya dengan baik dan setia. Entah orang lain tahu atau tidak, bakal memuji atau tidak, tapi kalau kita tahu itulah tugas kita di dunia ini, kita akan melakukannya dengan dedikasi. Perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai di dalam masyarakat patut kita cermati. Tetapi bagaimana kita hidup bukan ditentukan oleh nilai-nilai lain selain dari nilai-nilai Kristen sebagai anak Tuhan sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, kita ini ibarat kunci. Apabila kita sudah berada di lubang yang tepat, maka pintunya akan terbuka. Apabila kita mengenali diri kita sesuai rancangan Tuhan Sang Pencipta, pintu-pintu akan terbuka. Pintu kesadaran baru akan menginspirasi. Pintu-pintu pengetahuan yang sebelumnya asing bagi kita akan terbuka. Pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya sama sekali tidak kita lihat, akan kita lihat. Pintu-pintu perjumpaan dengan orang-orang yang tadinya kita tidak kenal sama sekali dan tidak pernah kita sangka kita akan berjumpa mereka. Tuhan membuka pintu perjumpaan itu. Ya, semua pintu-pintu akan terbuka kalau kita berada di lubang yang tepat. Karena memang kita kuncinya untuk lubang itu. Semua pintu-pintu itu akan membuka jalan dan menuntun kita pada hidup
yang lebih fulfilled, hidup yang lebih memenuhi tujuan untuk apa kita diciptakan Tuhan. Saudara sekalian, kita ini memang makhluk penanya, selalu bertanya, curious creatures. Tetapi yakinlah, untuk satu pertanyaan ini, who am I? Jawabannya tidak ada di Google. Tidak ada. Jawabannya hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, carilah Tuhan. Temuilah Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencari jawab atas pertanyaan, who am I? Bahkan, kita yang sudah menemukan jawabannya pun patut terus menggalinya, menggali terus deeper and deeper. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya kita, saya dan Anda, terus dimampukan untuk mengenali diri kita semakin hari semakin baik. Sebab segalanya memang dimulai dari sini. The better you know yourselves, the better we know ourselves, the better relationships we have with the rest of the world. Amin.